Andre Taulani mendadak disorot usai diam-diam menggugat cerai istrinya Reinwartia Trigina atau yang akrab disapa Erin Taulani sejak April 2024 lalu. Melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang, Banten, Andre dan Erin ternyata sudah menjalani 8 kali sidang dan mediasi yang berujung alot. Di sisi lain, kabar perceraian Andre dan Erin tentu membuat publik heran dan bertanya-tanya. Terlebih keduanya telah menjalani bahtera rumah tangga selama 18 tahun. Menariknya, di tengah proses perceraian keduanya yang terus berjalan, dikabarkan bahwa Andre dan Erin sebenarnya sudah berencana untuk bercerai sejak lama, lantaran sering terjadi cekcok di antara mereka. Untuk mengetahui fakta menarik yang belum pernah diungkap, maka inilah 5 fakta Andre Taulani gugat cerai Reinwartia Trigina setelah 18 tahun menikah, versi Cumi Top 5. Pasca mengarungi bahtera rumah tangga selama 18 tahun sejak resmi menikah pada 17 Desember 2005 lalu, Andre dan Erin ternyata lebih memilih untuk bercerai. Ya, secara diam-diam, Andre ternyata telah mengajukan cerai talak terhadap Erin di Pengadilan Agama Tiga Raksa pada 4 April 2024 lalu. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi langsung oleh Umi Azma selaku Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa. Untuk nama Andreas Taulani ya, Andreas Taulani bin RMI Haumahu itu memang benar mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya Reinwartia Trigina binti Julius Antoni di Pengadilan Agama Tiga Raksa dengan nomor perkara 1668 garis miring PDTG garis miring 2024 garis miring PA Tiga Raksa tanggal 04 April 2024. Kalau untuk detailnya saya tidak bisa menerangkan karena perkara perceraian itu adalah perkara tertutup untuk umum ya. Jadi pemeriksaan tertutup untuk umum, yang pasti memang ada perkara yang diajukan oleh saudara Andre Taulani. Cuma memang faktanya sudah diajukan permohonan cerai talak per bulan April 2024. Mungkin itu bisa dipertanyakan nanti ke klien kami langsung. Ya, yang pasti namanya menikah itu kan bukan suatu perjalanan yang mudah ya. Menikah itu kalau nilainya ibadah, niatnya ibadah, insya Allah semua bisa dilalui dengan baik. Kalau terjadi sesuatu dalam perselisihan misalnya apa segala macam, ya itu adalah bumbu-bumbu pernikahan. Yang penting dua-duanya mau menerima kekurangannya dan respect. Andre dan Erin diketahui telah menjalani 8 sidang mediasi di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Ya, 8 sidang mediasi tersebut dinyatakan gagal, yang artinya Andre dan Erin akan terus melanjutkan proses sidang cerai berikutnya hingga putusan perceraian dikeluarkan. Ya, karena sidangnya dilanjutkan, mediasinya kemarin hasilnya memang gagal. Bicara rujuk, yang namanya manusia pasti ada kemungkinan rujuk. Cuma memang saat ini sudah dilayangkan permohonan cerai talak dari klien kami. Iya, tidak berhasil karena perkara yang dilanjutkan. Ada agenda selanjutnya apa enggak? Kalau setiap persidangan ya umumnya ya, secara kalau dia hadir sama-sama hadir kan, ini secara umum ya, secara umum bahwa setiap perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak itu kan melalui tahapan mediasi, kemudian jawaban dari pihak termohon ya, kalau perkara cerai talak ya, jawaban dari pihak istri, kemudian replik dari pihak pemohon, kemudian tahapan selanjutnya adalah duplik dan kemudian pembuktian juga
berimbang, pembuktian dari pihak pemohon dan termohon, kemudian kesimpulan, kemudian baru musyawarah majelis hakim. Selama ini, rumah tangga Andre dan Erin tampak jauh sekali dengan isu miring, sehingga kabar perceraian mereka pun sangat membuat publik terkejut dan bertanya-tanya apa alasan dibalik perceraian mereka. Novio Manurung, kuasa hukum Andre, akhirnya membeberkan alasan Andre dan Erin memutuskan untuk berpisah. Berdasarkan informasi dari klien kami memang sudah tidak akur dan ada ketidakcocokan. Rumah tangga mungkin adalah ribut terus. Ya namanya rumah tangga ya pasti ada sedikit kurang cocok. Di dalam perkawinan itu dari tiap tahun itu pasti ada perubahan dari masing-masing pihak. Nah yang kadang-kadang orang tidak pahami adalah perubahan-perubahan ini. Sehingga kalaupun berapa puluh tahun, ada juga yang sudah sampai 50 tahun juga ada yang mau bercerai, ada. Kenapa? Ya karena mungkin itu nggak pernah dibicarakan secara tuntas dan tidak ada orang yang saling mau beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Sehingga akhirnya pada satu titik perubahannya makin tajam. Dan kemudian perbedaannya juga makin tajam sehingga akhirnya yang satu merasa sudahlah selesai. Ya mungkin sekarang ini ada titik di mana salah satu udah merasa. Kalau keadaan psikologisnya saya nggak tahu ya, saya juga nggak ngelihat, tidak mengikuti ya. Jadi apakah mereka marah-marah, apakah mereka dalam keadaan stres atau apa, kita nggak tahu. Tapi bahwa pada tahapan ini kemudian satu sudah menyerah, kemudian satunya, aduh udah nyerah deh, yang satunya mungkin udah kita selesaikan aja gitu. Karena di dalam pernikahan tuh kan dua-duanya ada egonya masing-masing, dan kalau mereka tidak mau mengalah, salah satu dan salah duanya akan berdampak seperti ini. Pasca kabar perceraian Andre dan Erin mencuat ke publik, media sosial digegerkan dengan beredarnya sebuah isi chat yang diduga dari orang terdekat Andre dan Erin. Dalam isi chat tersebut tertulis bahwa Andre dan Erin sebenarnya sudah lama berencana untuk bercerai. Namun keduanya menunggu anak-anak mereka dewasa hingga mereka dapat meminta izin langsung untuk bercerai. Karena kita sudah terkait itu kita nggak tahu ya. Ya pasti saya bilang kalau dalam perceraian yang paling tidak menyaman, yang paling dirugikan itu anak. Dia tidak minta dilahirkan, dia juga tidak minta orang tuanya bercerai. Pada saat orang tuanya bercerai mereka diperebutkan seperti barang. Itu yang nggak boleh. Dia tetap aja manusia yang bisa kemudian harusnya menentukan maunya apa. Saya mau ikut mama tapi juga ikut papa. Jadi mungkin harus diberikan kemungkinan untuk hal tersebut. Karena kalau tidak ini bisa menjadi sesuatu yang untuk anak juga tambah. Sudah dia harus melihat situasi yang tidak nyaman ini, ditambah dia kemudian harus kemudian pada waktu di ibu mendengar omelan ibu tentang ayah yang nggak oke. Di ayah dia dengerin tentang bagaimana ibu yang tidak oke. Dan di tempat yang satu dia harus menutupi apa yang dikatakan oleh ayahnya, yang di tempat si ayah dia harus menutupi apa yang dikatakan ibunya. Jadi kita secara nggak langsung si orang tua ini mengajarkan berbohong. Jadi bagi anak tuh jadi bebannya lebih berat lagi. Jangan menambah beban itu. Makanya harusnya kasih anak kesempatan untuk dia maunya bagaimana. Novio Manurung, kuasa hukum Andre, secara tegas membantah dugaan perselingkuhan dalam rumah tangga Andre dan Erin. Novio Manurung justru menuturkan bahwa Andre dan Erin hingga saat ini masih menjaga komunikasinya dengan sangat baik. Di sisi lain, security yang bekerja di rumah Andre dan Erin mengungkapkan bahwa Andre dan Erin masih terlihat bersama, bahkan diduga masih tinggal satu atap. Perselingkuhan itu benar nggak Bang adanya dalam rumah tangga ini? Oh enggak, tidak. Kami pastikan tidak. Masih komunikasi masih baik antara Andre dengan Mbak Erin masih sangat baik. Baik-baik aja deh kayaknya kabarnya ya.
nggak kenapa-napa gitu. Semua di sini satu keluarganya. Oh, wah. Gimana rasanya sama? Lah saya aja baru tahu ini malahan. Orang kemarin belum lama dia berdua itu keluar biasa aja, nggak gimana gitu. Enggak orang kemarin baru ngeliat kok. Iya. Romantis gitu. Biasa aja. Ketemu. Bisa rumah atau udah pisah? Saya tidak bisa menjelaskan sedetail itu karena saya hanya sebagai humas dan ini adalah kewenangan dari majelis hakim pemeriksa ya.